Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024. Perkenankan, saya Helsi SPD. Saya adalah guru SD 1 Negeri Tanjung Agung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di IKIP Siliwangi, Bandung. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN yang akan saya laksanakan di kelas 5. Saya ambil tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, materi pembelajaran, teks eksplanasi, dan sumber energi panas dengan menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Untuk yang memimpin doa kelas, kami persilakan. Semuanya siap, berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya hari ini siapa yang sudah hadir? Bima. Kenapa Bima? Sakit. Ya, tidak apa-apa. Kita doakan semoga Bima bisa sehat kembali dan bisa sekolah seperti biasa. Amin. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini kita mulai. Ibu harapkan kepada kalian untuk mengeluarkan bukunya, buku paket kalian, buku cetak dan buku tulisnya, pensil dan penanya dikeluarkan semua. Ayo dikeluarkan semua. Keluarkan. Ya, anak. Sebelum kita mulai untuk menambah cita tanah air kita dalam bangsa Indonesia ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba Ananda Evi untuk memimpin lagu. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Semangat! Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Baiklah anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang energi panas, sekarang kita akan membahas tentang sumber energi panas.
panas. Kalian lihat di buku paket kalian halaman 2. Ayo dibuka halaman 2. Sumber energi panas. Coba kalian baca di buku kalian, dibaca suhu dan kalor. Baiklah anak, kalian kemarin sudah mempelajari materi kita tema 6, subtema 1, panas dan perpindahannya. Nah sekarang Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita adalah suhu dan kalor. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang panas dan perpindahannya. Sekarang kita akan mempelajari subtema 1 adalah suhu dan kalor. Kalau ibu tanya siapa yang tahu apa itu suhu anak-anak? Apa itu Arina? Ukuran panas suatu benda. Iya, pintar. Ibu kasih reward untuk Arina karena sudah menjawab dengan benar. Ibu kasih reward untuk Arina. Baiklah anak-anak, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Lihat ke depan. Yang pertama, dengan membacakan teks yang ditampilkan guru melalui LCD atau proyektor, peserta didik dapat menelaah teks eksplanasi dari media cetak dengan benar. Yang kedua, dengan tanya jawab, peserta didik dapat menelaah teks eksplanasi dari media cetak dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan teks eksplanasi dari media cetak dengan benar. Baiklah anak-anak, coba kalian buka halaman 2. Ibu mau mendengarkan kalian baca dulu. Coba untuk kelompok 1, Arina dibaca. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2. Lanjut. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi yang panas, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Kalau kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit, apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosoklah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut? Apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda pada kegiatan di atas. Gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Kelompok 4. Selain matahari dan gesekan antara api, pada zaman dahulu orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 benda kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Baiklah anak, sudah pada baca semua. Ibu ada video, perhatikan ke depan. Panas
matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Sumber energi panas yang ketiga yaitu energi listrik. Melalui seperangkat rangkaian elektronik, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Salah satu alat elektronik yang menghasilkan panas dari listrik adalah setrika. Nah, setrika menghasilkan listrik yang dimanfaatkan untuk melicinkan dan merapikan setrika. Sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Manfaat sumber energi panasnya yaitu untuk melicinkan dan merapikan pakaian. Kegiatan yang kedua adalah menjemur pakaian. Alat yang digunakan yaitu rak jemuran. Sumber energi yang digunakan adalah matahari. Manfaat sumber energi panas untuk mengeringkan pakaian. Baiklah anak-anak, kalian sudah melihat video tadi. Ibu tanya, apa itu yang dimaksud dengan eksplanasi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Arina. Eksplorasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan budaya, dan lain-lainnya. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, Ibu mau tanya, apa sih itu eksplanasi? Siapa yang bisa? Ya, oke. Arina? Teks proses kejadian yang berkaitan dengan alam. Iya, betul. Ibu lebih jelas lagi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian dan peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan budaya, dan lain-lain yang sering kita terjadi sehari-hari. Jadi itu teks eksplanasi. Baiklah, Ibu mau tanya dengan kalian, ada berapa sih sumber energi itu? Tiga. Yang pertama, matahari. Yang kedua, api. Yang ketiga, listrik. Pertama matahari, kedua listrik, yang ketiga api. Sumber energi yang paling besar apa itu? Matahari. Matahari itu biasanya dipakai untuk apa? Mengeringkan pakaian. Ya. Kemudian yang sumber energi panas dari listrik apa saja? Setrika. Setrika itu apa? Kemudian sumber energi apa lagi? Api. Kalau api untuk apa itu? Untuk merebus, untuk masak. Ibu tanya siapa yang sering membantu orang tua di rumah? Yang memasak apa tuh? Masak nasi ya? Berarti masak nasi dari beras. Kalau kita panaskan bisa menjadi nasi. Itulah yang kita makan dari keuntungan daripada sumber energi. Coba kalian praktekkan yang ada di dalam kelas kita ini, ada nggak yang bisa menghasilkan panas? Kira-kira coba kita gosokkan tangan. Bisa gosokkan tangan. Ada menimbulkan panas kayak ini? Coba. Ada lagi nggak kira-kira yang dapat menghasilkan panas? Ada lagi? Coba penggaris. Bisa nggak kira-kira? Digosok-gosok ya. Ada panas ya? Rasa panas. Yang pakai pena bisa nggak digesek-gesek menghasilkan panas ya? Berarti sumber energi panas itu kalau kita gosok-gosokkan yang sudah dapat menghasilkan panas. Teman kita tadi sudah mencoba kalau kita gosok-gosokkan seperti ini, kita letakkan di pipi dapat menghasilkan panas. Terus teman kita juga sudah mencoba pakai tadi penggaris ya, pakai penggaris dapat menghasilkan panas. Kalau di rumah apa sih yang bisa menghasilkan panas? Ibu kita, biasanya orang tua kita kompor bisa menghasilkan panas. Orang tua kita bisa memasak untuk kalian semua. Untuk ada tugas dari Ibu, ada LKPD untuk bagikan dengan kalian. Kita bagi kelompok dulu. Kelompok satu ini kelompok itu ya. Terus ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu bagi ya. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 4. Kalian baca LKPD-nya, di sana ada pertanyaan, kemudian kalian jawab, bekerja sama-sama. Ayo bersama-sama untuk mengisi.
Sama-sama kita isi. Nah, yuk dibaca dulu, dibaca dulu. Ada pertanyaan di sana. Kita kan sudah belajar tadi ya. Iya, di depan. Ada gambar apa di sana? Es batu di bawah matahari. Kemudian es batu di dalam ruangan. Ya, di ruang tengah dan es batunya di dalam lemari. Nah, di sana apa yang terjadi? Lihat ini soalnya. Pertanyaannya, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ukurannya bagaimana tuh es batu dalam ketiga wadah tersebut? Yang pertama di bawah panasnya matahari, yang kedua di dalam ruangan, yang ketiga di dalam lemari. Kalian lihat di LKPD 1, di sana ada pertanyaan yang sudah kalian baca tadi di halaman 2 tadi. Pertanyaannya adalah, sudah lihat semua bukunya? Di sana pertanyaannya apa judul bacaan di atas? Judulnya apa? Kemudian tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam semua paragraf. Kata yang penting dalam satu paragraf. Kemudian yang ketiga adalah apakah yang dimaksud, apakah yang kamu simpulkan dari bacaan di atas. Yang ketiga. Yang nomor 2 sudah paham semua kira-kira? Di situ yang kalian baca tadi berapa paragraf? Coba dilihat berapa paragraf? 4 paragraf. Nah, paragraf 1 itu apa? Paragraf 2. Sudah dilihat semua? Kemudian yang di paragraf 3 juga kalian lihat apa kata kunci di sana. Tadi apa kata kunci tadi? Kata kunci tadi apa? Kata-kata yang dianggap penting. Ya, boleh kalian kerjakan 1, 2, dan 3. Bu, Ya. rangisnya gimana? Yang mana? Nomor 1. Judulnya apa? Judul dari bacaan di atas tadi yang kalian baca tadi apa judulnya? Paham? Paham nak? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Nomor berapa yang perlu ditanyakan? Nomor 3. Coba nomor 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan yang kalian baca tadi? Cara nulisnya gimana, Bu? Di LKPD itu kalian buka, ada kan LKPD? Nah, dibuka lembar ketiga, di situ ada pertanyaannya. Ketemu? Ya. Selamat mengerjakan. Nih. Gimana anak? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, coba siapa yang berani mempresentasikan? Dari kelompok berapa dulu yang bisa berani? Kelompok berapa dulu yang berani mempresentasikan? Kelompok 3? Ayo maju kelompok 3. Kelompok 3 akan mempresentasikan yang nomor 1 saja ya. Ayo maju. Ayo maju semua, maju. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban nomor 1. Pertanyaannya, apa judul jawaban di atas? Jawabannya adalah sumber energi panas. Iya, tepuk tangan. Ya, kembali. Berikutnya yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Nomor 2, tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci
kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Paragraf 1. Sumber energi panas atau kalori. Paragraf 2. Manfaat atau penggunaan matahari. Paragraf 3. Usaha atau cara menghasilkan energi panas. Paragraf 4. Tentang asal mula api. Ya, tepuk tangan. Sudah semua? Lanjutkan. Kelompok 4 atau kelompok 1 yang bisa mempersatukan ke 3? Ya, kelompok 1. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban nomor 3. Apa yang dapat kami simpulkan dari bacaan di atas? Bahwa sumber energi panas atau kalor ada di sekeliling atau sekitar kita, dan sumber energi panas paling besar adalah matahari yang dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, bersemangat. Sudah selesai semua? Dikumpulkan biar ibu memberikan penilaian ke kalian. Kumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Mana? Ya. Baiklah anak, setelah ibu nilai hasilnya bagus. Untuk kelompok 1 mendapat nilai 90. Kelompok 2 mendapat nilai 100. Kelompok 3 mendapat nilai 80. Dan kelompok 4 mendapat nilai 100. Baiklah anak, setelah kalian mempelajari sumber energi panas, kalian sudah memahami di kehidupan kita sehari-hari apa saja yang sudah dapat manfaat daripada sumber energi panas. Tadi bukannya yang sumber energi panas ada berapa macam anak? 3. Apa saja tadi? Matahari, listrik, api. Ibu tanya, kalau dari sumber energi panas yang paling besar tadi apa? Matahari. Matahari biasanya dipakai untuk apa selain apa? Selain mengeringkan pakaian, apa saja sih fungsinya matahari? Menjemur ikan asin bisa. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan biasanya gunanya untuk apa? Fotosintesis. Bagus. Kemudian sumber energi panas yang kedua apa itu? Listrik. Biasanya sumber energi listrik kita pakai untuk apa itu? Nyetrika. Lagi. Oh, apa kalau untuk mencucikan pakaian? Pakai apa kalau mencucikan pakaian? Setrika. Kemudian apa lagi? Kira-kira yang di rumah kalian yang memakai listrik apa saja? Magicom. Yang dapat menghasilkan energi panas. Kalau kipas? Menghasilkan energi panas nggak kipas? Yang dapat menghasilkan energi panas? Biasanya kalau orang bengkel pakai apa itu? Biar rumah panas. Solder. Kemudian kalau di rumah selain magicom apa lagi? Magic jar. Magic jar dipakai untuk apa sih biasanya? Untuk memanaskan. Magic jar gunanya apa? Memanaskan apa biasanya magic jar? Magic jar itu apa sih? Magic jar apa tuh? Menghangatkan. Nah, sudah 2. Yang terakhir sumber energi apa lagi? Api. Biasanya kita memakai api itu untuk apa sih? Untuk memasak
biasanya dipakai memasak itu dengan memakai alat apa itu? Kompor. Kalau kita sampahnya sudah banyak, biasanya diapakan itu? Pakai apa? Berarti begitu banyak sumber energi panas itu yang kita butuhkan. Semua di dunia ini yang paling utama adalah matahari. Kalau kita tidak ada matahari, bagaimana keadaannya? Gelap. Merasa dingin. Kalau tidak ada matahari rasanya dingin, ya kan? Kemudian kalau tidak ada listrik, gimana rasanya? Kalau tidak ada listrik, gimana rasanya? Potong atau gelap. Kita tidak bisa, orang tua kita tidak bisa memasak mungkin ya. Kenapa? Zaman sekarang sudah modern, alat-alat semua sudah memakai listrik. Kemudian api, kalau tidak ada api bagaimana caranya? Kalau tidak ada api, tidak bisa memasak atau tidak bisa menghidupkan kompor. Jadi itulah sumber energi panas yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Ibu menyampaikan ini, ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan? Sekarang Ibu yang tanya, ada berapa macam sumber energi anak-anak? 3. Apa yang pertama? Matahari. Kedua? Ketiga? Oke, bagus. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa semua? Bisa. Semua? Oke, terima kasih. Kenapa menyenangkan? Kemudian kegiatan daripada sehari-hari kita. Pembelajaran kita sudah kita tutup dulu. Sebelum kita tutup ini, kita stretching dulu ya, biar tambah semangat. Ya, berdiri semua.